Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas laptop gaming dari HP Omen nih. Kali ini bukan Omen 15 ya, melainkan adalah HP Omen 16. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita bicarain soal desain, tentu ini termasuk tampilan yang refresh ya dari HP Omen. Omen emang belum lama menggunakan desain dengan tampilan yang seperti ini. Jadi wajar kalau belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk menguatkan identitas mereka. Desain seperti ini juga kelihatannya udah cukup sukses ngebikin Omen keluar dari penampilan laptop gaming klasik yang bernuansa hitam dan merah. Dan salah satu yang pertama juga merilis desain laptop gaming yang lebih kalem bahkan saat itu. Pembedanya ini ada di ukurannya ya. Kali ini Omen juga ikutan bikin laptop berukuran 16 inch. Itu sebabnya namanya Omen 16. Tapi yang ini 16 inch-nya berbeda nih. Yang lain pakai rasio 4:3 atau 16:10. Tapi HP pingin tetap stay di 16:9. Dimensinya ada di angka 36,9 x 24,5 x 2,29 cm dengan berat 2,36 kg. Tapi sebenarnya laptop ini meskipun kayaknya dimensinya ramping gitu ya, terus beratnya juga nggak berat-berat banget untuk 16 inch, tapi secara penampilan kelihatannya masih agak besar ya, karena ini emang sebenarnya 16 inch. Untuk keyboard di sini oke sih ya menurut gua, meski terkesan rapet-rapet gitu, tapi rata-rata ukurannya besar. Bahkan arrow key juga nggak dipangkas di sini. Untuk ukuran laptop gaming ini juga termasuk touchpad yang cukup lebar. Penempatannya emang nggak begitu presisi, tapi ini emang dengan tujuan biar tombol WASD jadi nggak keganggu. Nah, karena ini pakai platform AMD, jadi tentu untuk I/O juga Thunderbolt belum tersedia ya. Jadi USB Type-C hanya mendukung power delivery aja. Menariknya di sini versi HDMI udah 2.1 yang berarti support untuk 4K 120 dan masih ada SD card reader buat konten kreator yang butuh. Bagaimana dengan layarnya? Jadi untuk layar di sini berukuran 16 inch, panelnya IPS, resolusinya Full HD 144 Hz dengan akurasi 100% sRGB. Meski belum 165, 240 atau 300 Hz, entah kenapa gue cukup setuju dengan konfigurasi seperti ini ya, dikarenakan untuk laptop akan sulit juga ngejar refresh rate yang terlalu tinggi, sehingga production cost itu bisa dialokasikan untuk fokus ke CPU dan GPU-nya. Kalau bezel sih belum yang paling tipis ya, di bagian bawah masih cukup tebal sehingga jadi kelihatan agak besar karena ini 16 inch juga. Nah, untuk spesifikasi ini spesifikasinya cukup menarik nih, karena CPU yang digunakan itu CPU yang bisa dibilang mentok kanan lah. CPU yang digunakan adalah Ryzen 9 5900HX, GPU-nya GeForce RTX 3070 laptop, RAM 16GB DDR4 3200 MHz, ini udah dual channel, NVMe PCIe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Untuk opsi upgrade-nya, slot SODIMM ada 2 di sini, udah keisi juga dua-duanya. Kalau mau upgrade bisa ke 32GB dual channel atau 64GB apabila menggunakan double capacity memory. Menariknya di sini M.2 juga ada 2, jadi bisa nambahin lagi NVMe SSD kalau emang mau. Gue sebenarnya ngarep banget laptop ini SSD bawaannya adalah 1TB, mengingat banyak banget laptop gaming lain juga udah menggunakan SSD bawaan 1TB. Cuma ya udahlah, dapet CPU yang mentok banget, dapat GPU yang juga hampir mentok. Untuk power adapter ini punya daya di 200 watt, tentu ini ukuran yang besar ya, mengingat CPU-nya yang digunakan adalah HX series untuk AMD Ryzen-nya. Ditambah lagi RTX 3070 yang ada di sini juga versi 115 watt. Emang belum di 130 watt sih, tapi kalau ngelihat form factor serta layarnya yang di 1080p, gua oke-oke aja lah. Nah, untuk utilitiesnya di sini ada sedikit perbedaan ya untuk platform AMD. Jadi di sini nggak ada fitur slider untuk undervolting. Jadi yang tersedia hanya berupa thermal atau profile power aja. Sisanya monitoring untuk suhu, clock speed, dan fan speed. Oke, kita bahas aja deh performance-nya seperti apa. Untuk Omen 16 kita mulai dari performance CPU-nya dulu. Di Cinebench R15 core dari Ryzen 9 5900HX di sini udah melebihi 2000 ya untuk multicore-nya. Jadi nggak ada penurunan kelihatannya di sini. Single core juga 220 lebih. Di sini menunjukkan Omen tetap mengedepankan performance untuk CPU-nya juga. Nah, untuk Blender nih, gue di sini menggunakan Blender Benchmark ya. Apabila kalian ingin membuat project 3D seperti di Blender juga udah sangat aman di sini. Kecepatan render sangat kenceng apabila bisa memanfaatkan CUDA Core atau Optix.
scene BMW bisa selesai dalam waktu 19 detik aja, scene Classroom 1 menit 4 detik aja. Kalau editing video seperti di Adobe Premiere itu udah nggak perlu diraguin lagi lah. Spesifikasi begini emang udah jelas ya, akan berasa ringan banget meskipun playback dengan kualitas full untuk RAW 4K. Mau tambahin plugin atau layer numpuk-numpuk juga itu santai aja. Dari project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini, gue berhasil ekspor dalam waktu 1 menit 23 detik aja untuk preset YouTube 4K H264. Lalu untuk performance RTX 3070-nya setelah gue cek lewat 3D Mark, jadi ini karena ratingnya adalah 115 watt, skor untuk 3D Mark Firestrike-nya udah lumayan ya. Di sini gue dapetin di sekitar 23 ribuan lah. Lalu untuk 3D Mark TimeSpy di DRX 12, skor yang gue dapetin sekitar 9600. Dengan skor segini harusnya RTX 3060 versi 130 watt sekalipun belum bisa ngejar performance dari GPU ini. Nah, bagaimana kalau langsung aja kita cek untuk kemampuan gamenya. Untuk game pertama ini adalah Death Stranding. Setting yang gue gunakan adalah very high dengan DLSS quality. Untuk game ini rata kanan udah bukan 60 fps lagi ya. Hampir semua scene dalam pengujian gue sih udah dapetin di atas 100 fps semua. Dari pengujian ini rata-rata fps yang gue dapat adalah 118. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 5. Game ini gue menggunakan preset Ultra. Pada game ini juga asik kalau mau pakai setting mentok. Udah bisa ngejar juga di atas 100 fps. Tinggal tunggu aja nih kalau Far Cry 6 nanti gimana ya. Menariknya 1% minimum fps di sini juga nggak terlalu jomplang. Jadi level starternya nggak terasa. Lalu selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Oke, untuk game dengan ray tracing, Omen 16 ini cukup lumayan banget nih ya. Game seberat Cyberpunk udah hampir nyentuh rata-rata 60 fps dengan setting paling mentok. Semisal kalian ingin lebih smooth di 60 fps, gua rasa kalian bisa menggunakan DLSS dengan mode performance. Karena di sini yang gue pakai adalah DLSS quality. Lalu game terakhir yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, kalau game ini gue cuma tes untuk ray tracingnya aja. Jadi DLSS nggak gue aktifin, tapi tetap kualitas set di highest. Masih kekejar kok di atas 60 fps. Ini membuktikan kalau laptop udah cukup optimize tanpa AI scaling. Tapi tetap tergantung gamenya juga ya. Suhu saat menjalankan game itu CPU-nya emang bisa ke 90 derajat. Meskipun jarang-jarang juga sih ke 90-nya. Dan GPU-nya masih adem meski RT Core dan Tensor Core ikut bekerja. Ini tesnya saat ngejalanin Cyberpunk 2077. Nah, kalau cuma CPU-nya aja, kayak misalkan load Cinebench gitu, itu suhunya mentok cuma di 80 kok. Jadi sebenarnya coolingnya mantep nih. Biasanya Ryzen 9 5900HX itu load Cinebench pun dia bisa mental-mental ke 95 atau 96 rata-rata. Oke, pengujian terakhir seperti biasa adalah SSD-nya. Urusan kualitas HP emang jarang banget sih ngasih SSD yang kualitas speed-nya cupu ya. Di sini pun SSD yang didapetin bagus secara speed. Tapi tetap kenapa gue tetap ngarep ini 1 TB sebenarnya mengingat platform Ryzen 5000 series belum mengadopsi PCIe Gen 4. Oke, kita sampai ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk HP Omen 16. HP udah konfirmasi kalau laptop ini pasti hadir secara resmi di Indonesia dan harga resminya adalah Rp29.999.000. Garansi selama 2 tahun, include dengan Office Home Student 2019 dan ada Accidental Damage Protection juga. Semoga ada promo-promo menarik di e-commerce yang bisa dimanfaatin ya, biar bisa makin murah. Dan mengenai laptopnya sendiri, gue akan sebut laptop ini total menjual konfigurasi spesifikasi ya. Seenggaknya pada komponen utamanya terlebih dahulu lah, kayak CPU kelas paling atas, RTX 3070 yang nggak pelan secara performance, RAM juga langsung 16GB. Cuma emang secara kapasitas terasa gimana gitu ya untuk SSD-nya karena masih di 512. Tapi bagian lainnya juga nggak buruk. Layar kualitas bagus meski resolusi masih Full HD dan refresh rate di 144Hz saja. Untuk keperluan konten juga I/O-nya lengkap sampai card reader pun masih ada. Dan suhunya sejauh ini kayaknya baru Omen 16 nih yang cukup bisa ngejinakin Ryzen 9 5900HX. HX loh ini ya. Jadi good job untuk HP. Oke, jadi segitu aja pembahasan gue untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Karena di bagian kesimpulan tadi tentu itu hanya pendapat gue pribadi aja. Ya terkecuali benchmark yang memang nggak bisa didiskusikan dan nggak bisa dibantah. Silahkan komen dan kasih pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.